Sebentar lagi Lebaran dan saatnya karyawan dapat THR ya dari perusahaannya. Jadi tanggal 15 Maret 2024 kemarin, Menteri Ketenagakerjaan mengirimkan surat edaran ke seluruh gubernur di Indonesia yang isinya meminta agar gubernur mengupayakan perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk dapat melakukan pembayaran THR sesuai ketentuan undang-undang. Bahkan di surat edaran ini Menteri meminta kepada masing-masing wilayah untuk membentuk posko Satgas Konsultasi dan Penegakan Hukum THR. Ini untuk mengantisipasi adanya keluhan dalam proses pembayaran THR-nya nanti. Nah, sekarang terutama buat karyawan nih ya, gimana caranya ngitung THR karyawan yang belum setahun bekerja atau THR karyawan yang resign sebelum Lebaran, dan kapan THR itu seharusnya dibayarkan? Bisa dicicil nggak bayarnya? Kita bahas. Dalam komponen gaji atau upah, tunjangan hari raya keagamaan atau THR ini kategorinya masuk ke pendapatan non upah ya. Dan THR ini sifatnya wajib harus dibayarkan oleh perusahaan ke karyawannya setiap menjelang hari raya keagamaan, misalnya menjelang Lebaran Idul Fitri. Nah, untuk aturannya sendiri, THR itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR. Nah, surat edaran Menteri yang tanggal 15 Maret 2024 lalu yang disampaikan ke gubernur di seluruh Indonesia itu sifatnya mengingatkan kembali agar pembayaran THR di masing-masing provinsi mengikuti ketentuan dalam aturan-aturan tadi dalam PP 36 2021 dan Peraturan Menteri Nomor 6 2016. Nah, sesuai aturan tadi, pembayaran THR itu berlakunya tidak hanya untuk karyawan tetap saja ya, atau karyawan PKWTT istilah undang-undangnya, tapi berlaku juga untuk karyawan tidak tetap atau karyawan kontrak atau karyawan PKWT. Jadi karyawan kontrak dapat, karyawan tetap juga dapat. Nah, syarat mendapatkan THR ini karyawannya harus sudah bekerja minimal 1 bulan. Dan kalau masa kerjanya belum 1 bulan, karyawannya tidak berhak mendapatkan THR. Karyawan yang masa kerjanya sudah lebih dari 1 bulan tapi kurang dari 12 bulan. Jadi masa kerjanya antara 1 bulan sampai 12 bulan. Katakanlah misalnya baru kerja 6 bulan. Untuk karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan ini, kurang dari 1 tahun, besar THR-nya itu dihitung secara proporsional atau prorate. Rumusnya masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Jadi misalnya kalau masa kerjanya baru 6 bulan, ya THR-nya 6/12 dikali 1 bulan gaji. Nah, sedangkan karyawan yang masa kerjanya sudah 12 bulan atau lebih ya secara terus-menerus, itu THR-nya 1 bulan gaji. Jadi kalau masa kerjanya si karyawan ini 1,5 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, 5 tahun, besar THR-nya sama 1 bulan gaji. 1 bulan gaji ini hitungannya gaji tanpa tunjangan ya. Kalau memang di komponen gajinya itu tidak ada tunjangannya. Tapi kalau komponen gajinya ada tunjangan, berarti perhitungan 1 bulan gaji untuk THR-nya ini adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Kalau ada tunjangan tidak tetap ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan THR-nya. Jadi yang diperhitungkan hanya gaji pokok dan tunjangan tetap saja. Nah, selain karyawan yang masih aktif bekerja di perusahaan, karyawan yang sudah di PHK atau karyawan yang misalnya mengundurkan diri sebelum hari raya keagamaan itu masih bisa dapat THR. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya PHK atau pengunduran dirinya itu dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sebelum hari raya keagamaannya. Misalnya Lebaran Idul Fitri 2024 jatuh tanggal 10 April. Kalau karyawan di PHK atau resign antara tanggal 11 Maret sampai tanggal 10 April, ini rentang waktunya 30 hari sebelum Lebaran. Nah, karyawan masih bisa dapat THR. Tapi kalau PHK-nya sebelum tanggal 11 Maret, karyawan tidak mendapatkan THR karena sudah lebih dari 30 hari sebelum hari raya keagamaannya, sebelum Lebaran tanggal 10 April 2024. Oh ya, banyak juga nih teman-teman yang nanya, boleh nggak bayar THR-nya itu dicicil sama perusahaan? Jadi kalau sesuai surat edaran Menteri tadi di butir ke-7, pembayaran THR itu tidak boleh dicicil, harus dibayar penuh sesuai tenggat waktunya.
Kapan tenggat waktunya THR harus dibayar? Kalau sesuai peraturan Menteri nomor 6 2016 pasal 5 ayat 4, THR itu harus sudah dibayar oleh pengusaha 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Jadi batas waktunya maksimal 7 hari sebelum hari raya. Pembayaran ini tidak boleh terlambat, nggak boleh udah 2 hari menjelang lebaran misalnya THR-nya baru dibayarkan, nggak boleh. Kalau terlambat ada sanksinya. Nah, sanksinya berupa denda ya yang harus dibayar oleh perusahaan. Besarnya itu sekitar 5% dari total THR yang harus dibayar. Dan kalau tidak membayar THR, ini sanksinya lebih berat lagi. Perusahaan bisa kena sanksi administratif. Nah, sanksi administratif ini mulai dari teguran sampai pencabutan izin perusahaan. Dan untuk mengantisipasi adanya keluhan tentang pembayaran THR ini, khususnya keluhan dari karyawan, surat edaran Menteri tadi juga meminta kepada para gubernur untuk membentuk posko Satgas konsultasi dan penegakan hukum THR. Jadi di sini karyawan harusnya bisa ya berkonsultasi dan melakukan penegakan hukum dalam pembayaran THR harusnya. Nah, posko Satgas ini juga terintegrasi dengan halaman situs posko.thr.kemnaker.go.id. Jadi bisa dicek di laman ini untuk melakukan pengaduan pembayaran THR. Silakan, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Semoga informasi ini berguna. Selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat bagi-bagi THR dan sampai jumpa.